metode yang lain ya. Jalankan selama kamu berada di kelas 4. Tulis boleh ditempel di papan tulis. Ayo maju. Yuk. Tempel ya. Lagi. Yang sudah tempelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah yang sudah saya pelajari di modul 1, itu modul 1.4 tentang budaya positif. Di dalam sekolah itu budaya positif itu banyak Bapak Ibu. Jadi bukan cuma kayak kita mengajarkan anak-anak tentang kebaikan dalam artian yang kita tahu selama ini kan kayak kebaikan lebih ke sopan santun, lebih ke bagaimana cara anak tidak ngomong kasar seperti itu. Tapi ternyata budaya positif di dalam sekolah itu sangat banyak dan kita sebagai guru memang harus tahu bagaimana cara menerapkan budaya positif di dalam sekolah tersebut. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di sini ada penerapan konsep-konsep intinya disiplin positif. Disiplin positif itu ya seperti itu, kayak berangkat tepat waktu, terus memakai seragam lengkap seperti itu. Memahami motivasi perilaku manusia. Jadi kita harus memahami karakter siswa. Kayak siswa kan satu kelas nggak mungkin satu karakter. Jadi kita harus mampu memahami berbagai karakter siswa dan memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang ketiga itu hukuman dan penghargaan. Di sini nanti saya akan memaparkan apa perbedaannya hukuman dan penghargaan. Dan ternyata penghargaan itu tidak selalu efeknya positif, tapi ada beberapa penghargaan yang efeknya negatif untuk beberapa siswa yang tidak menerima penghargaan itu sendiri. Dan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Nanti kemarin kalau yang saya lihat Bu Resma itu sudah membuat keyakinan kelas. Jadi mungkin Bu Resma sudah tahu bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Terus penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nanti saya akan memaparkan bagaimana cara guru menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, apa itu peraturan sekolah dan keyakinan kelas? Mungkin sebagian besar, kalau saya pribadi juga sebenarnya kemarin tahunya hanya peraturan sekolah ya, kayak peraturan sekolah kita yang bikin, maksudnya guru yang bikin dan tidak melibatkan siswa. Jadi sepihak antara kepala sekolah, guru mungkin terlibat, tapi untuk siswa sendiri, untuk peraturan sekolah itu tidak ada keterlibatan siswa. Jadi aturan sekolah itu petunjuk, perintah, ketentuan dan patokan yang sudah ditetapkan agar dituruti oleh seluruh pihak sekolah. Jadi tidak ada negosiasi kalau peraturan ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama, yang berasal dari penyautan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Jadi kalau peraturan sekolah itu lebih ke guru dan kepala sekolah yang buat dan harus ditaati karena itu aturan. Sedangkan keyakinan kelas itu kita memberi kebebasan siswa untuk menulis apa yang ingin ada di dalam kelas itu.
Contoh kayak nggak semua siswa itu tahu aturan sekolah, kecuali kayak kita ketika ujian membacakan aturan ujian, itu kan pasti siswa tahu tidak boleh mencontek dan sebagainya. Tapi jarang sekali kita mencantumkan peraturan sekolah itu di dalam kelas. Makanya kita perlu budaya positif, yaitu membuat keyakinan kelas di mana peraturan-peraturan itu dibuat oleh siswa atau ditulis oleh setiap siswa. Jadi kita tahu apa sih yang siswa inginkan di dalam kelas itu agar suasana pembelajarannya lebih efektif dan agar mereka itu tanggung jawab apa yang sudah mereka tulis, apa yang sudah kita sepakati sebagai keyakinan kelas nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh seluruh siswa atau anggota kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, diterapkan dalam lingkungan sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya itu menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, siapa yang sudah ada keyakinan kelas? Kalau saya lihat ya, Bu Resma. Tolong Bu Resma paparkan kenapa Bu Resma sudah membuat keyakinan kelas. Maksudnya tujuan dari Bu Resma sendiri untuk kelas 5 apa gitu? Ya, sebelumnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar ya. Kalau di kelas 5 itu kemarin awalnya dipicu dengan memberikan kelas impian. Bagaimana kelas impiannya mereka? Mereka mau kelasnya seperti apa? Ingin kelasnya mau dibawa kemana? Tujuannya apa? Baru setelah itu dibentuk kesepakatan yang nantinya itu akan dilaksanakan bersama-sama guru dan siswanya. Jadi ketika siswa mau berbuat kesalahan atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan itu, mereka bisa mengingat-ingat kembali karena itu sudah dipasang di kelas dan juga dibubuhi tanda tangan sebagai rasa tanggung jawab bahwa kita membuatnya bersama-sama dengan tujuan untuk membuat kelas sesuai dengan impian kita. Jadi anak-anak lebih merasa bertanggung jawab dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Begitu. Terima kasih. Sebenarnya memang tujuannya itu ya, kita akan membawa kelas itu seperti apa dan impian kelas itu seperti apa. Di sini yang belum melaksanakan keyakinan kelas ada. Ya, di sini kita sama-sama belajar bahwa budaya positif itu bukan hanya sesuatu yang nampak. Maksudnya kayak siswanya rajin, terus ketemu sama guru salaman, terus menghormati. Budaya positif itu berarti bukan sekedar itu ya Bapak Ibu, tapi budaya positif yang bisa kita terapkan di dalam kelas maupun sekolah. Tadi sudah dijawab oleh Bu Resma, menumbuhkan keterlibatan siswa. Jadi siswa mudah mengingat. Kalau siswa terlibat, pasti siswa mudah mengingat apa yang sudah mereka tulis atau apa yang sudah mereka sepakati. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Ketika peraturan itu tidak melibatkan murid, tapi keyakinan kelas itu melibatkan murid. Sedangkan kita masuk di kurikulum merdeka yang pembelajarannya berpihak pada murid. Yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Jadi biasanya kalau peraturan itu hanya melibatkan kepala sekolah dan guru. Jadi komunikasinya antara kepala sekolah dan guru saja. Di sini siswa tidak terlibat, makanya siswa mungkin tidak tahu peraturan sekolah itu seperti apa. Tapi kalau keyakinan kelas itu menciptakan komunikasi yang baik, jadi guru dan siswa itu lebih dekat. Menurut saya seperti itu. Terus yang terakhir, membiasakan budaya dan disiplin positif. Jadi mereka bertanggung jawab untuk apa yang sudah mereka tuliskan, yang sudah mereka sepakati. Jadi ketika mereka melanggar peraturan, tapi aturan itu datangnya dari mereka itu lebih bertanggung jawab. Jadi mereka lebih tahu apa yang harus saya lakukan karena saya melakukan kesalahan yang sudah dibuat, seperti itu.
Ya, kemarin waktu MPLS saya sudah mencoba menerapkan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas di kelas 4. Ya, gambarannya seperti ini. Jadi saya membagikan post-it sama anak-anak, terus anak-anak itu menulis sendiri apa yang ingin mereka ada, peraturan apa yang ingin mereka ada di dalam kelas, sehingga nantinya kita akan sepakati bersama dan kita akan jalankan penuh tanggung jawab. Siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan ada di dalam kelas yang nantinya akan disepakati bersama dan dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan di sini kita sudah menyepakati dan ada 10 keyakinan kelas yang sudah disepakati dan mereka menyatakan akan bertanggung jawab ketika mereka memang menyalahi aturan atau melanggar keyakinan kelas itu. Sehingga di sini rasa tanggung jawab itu bukan sekedar kita memberikan tanggung jawab ke siswa, tapi siswa memiliki rasa tanggung jawab sendiri karena mereka sudah membuat dan menyepakati keyakinan kelas. Ya, budaya positif menurut filosofi KHD dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemarin ketika pendampingan mungkin sudah kita belajar bagaimana filosofi KHD bahwa murid itu adalah benih dan kita adalah petani. Sehingga bagaimana mereka tumbuh itu bagaimana cara kita merawatnya. Nilai dan peran guru bergerak dengan budaya positif itu, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru bergerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jadi di sini berpihak pada murid, kita melakukan pembelajaran berdasarkan minat dan bakat murid. Walaupun mungkin tidak semua pembelajaran atau mata pelajaran bisa dengan metode itu, tapi setidaknya kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid agar pembelajaran itu menyenangkan di dalam kelas. Mandiri itu berarti kita membebaskan murid dalam menjalankan tugas. Contoh, kayak saya memberikan tugas, saya membebaskan murid dalam proses penyelesaiannya, bukan hanya kayak nanti kamu kerjakan dengan ini, metode ini, tidak, tapi melatih siswa untuk mandiri dalam menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah tugas. Reflektif, kolaboratif, tadi Bu Resma di kelas 5 sudah menjalankan keyakinan kelas. Nanti Bu Ida di kelas 1, Bu Nur, Pak Tajib, Pak Pardi bisa berkolaborasi dengan Bu Resma. Bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas agar siswa juga antusias dalam menjalankan keyakinan tersebut. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil Pancasila. Kemarin kita sudah diskusi masalah visi dan ternyata memang karena kepala sekolah penggerak, visinya sudah sesuai dengan visi guru penggerak. Nah, kita sekarang itu pembelajarannya sudah menggunakan paradigma baru ya, atau kurmer, kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, disiplin positif di sini ada dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ada
beranggapan bahwa disiplin itu tekanan gitu. Jadi anak tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini budaya positif juga bisa dinilai dengan perilaku kita, penerapan kita agar anak itu dapat melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan. Sogokan itu kayak contoh, nanti kalau kamu bisa mengerjakan ini, ibu beri hadiah. Itu merupakan suatu sogokan karena yang dia alami itu bukan motivasi di dalam dirinya sendiri gitu, tapi motivasi untuk mendapatkan hadiah. Nah, budaya positif juga kita harus melihat perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contoh upacara bendera. Mereka diam karena menghindari hukuman. Contoh kayak di sini kan banyak sekali kalau upacara sudah berlangsung lumayan lama, terus murid itu bicara sendiri, terus ada gurunya yang mendekat, terus mengingatkan. Mereka diam bukan karena mereka itu sadar bahwa ketika upacara mereka salah ketika ngomong sendiri, harus mendengarkan, harus mengikuti upacara dengan baik, tapi mereka itu lebih ke menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contoh seperti tadi, kalau kamu bisa nanti ibu kasih hadiah, atau kalau kamu bisa nanti bapak beri nilai 90. Itu berarti murid itu tidak melakukannya karena kesadaran diri, tapi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau di sekolah itu dari guru. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu, yang paling benar ketika murid melakukan sesuatu ini, murid apa yang motivasi perilaku, apa yang paling benar untuk diterapkan di sekolah? Berarti apa yang diterapkan, gak usah murid ya, tapi kita ketika melakukan sesuatu. Ya. Kenapa Bu Resma? Ya, karena ketika sudah ada tergerak dari hati masing-masing, baik guru maupun siswa, itu akan menjadi motivasi tersendiri tanpa harus dioprak-oprak ibaratnya ya, tanpa harus diiming-imingi sesuatu, itu sudah bisa jalan sendiri. Karena ketika hatinya sudah tergerak, maka gak usah diperintah pun insya Allah bisa melakukan yang memang seharusnya dilakukan. Seperti itu. Terima kasih. Jadi ini berlaku bukan cuma buat murid ya. Ketika kita mencontohkan sesuatu buat murid, memang seharusnya kita sudah menjalankan sendiri gitu. Contohnya kayak kita juga guru. Kalau kita sudah menghargai nilai diri kita, pasti kita ingin melakukan sesuatu dengan baik tanpa ada paksaan atau mendapatkan imbalan. Itu ikutnya kesadaran. Maksudnya kayak bentuk tanggung jawabnya kita itu seperti apa, ya kita implementasikan ke situ tanpa adanya kayak daripada nanti gini mending saya seperti ini, atau nanti kalau saya seperti ini dapat ini, tapi lebih ke menghargai nilai diri. Ketika kita memberikan pekerjaan
ada gitu loh. Sehingga kita tidak usah kayak gembar-gembor kayak saya baik loh atau saya itu loh, tapi nggak usah. Dengan melakukan atau menghargai nilai-nilai kebajikan diri, kita sudah melakukannya dengan baik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Jadi hukuman itu kan sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu konsep identitas yang gagal itu hukuman. Dan penghargaan. Selama ini mungkin saya pribadi menyadari bahwa penghargaan itu sebuah motivasi. Saya pahamnya seperti itu. Ternyata tidak semua penghargaan itu dampaknya baik untuk siswa lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri terhadap sesama, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak penghargaan dirinya. Jadi kalau hukuman kita sudah tahu ya, kalau bentuknya hukuman ya dihukum gitu loh. Pasti tidak nyaman, pasti murid takut gitu karena dengan adanya hukuman, jadi murid itu cenderung itu mereka hanya seperti tadi hanya menghindari hukuman gitu. Kalau kita cuma dapatnya menghukum, apa-apa dihukum, salah sedikit dihukum, nanti efeknya siswa hanya menghindari hukuman. Dia tidak punya kayak kebajikan diri bahwa oh saya melakukan ini karena saya bertanggung jawab untuk ini, karena salah dan saya seperti ini. Tapi hanya menghindari hukuman itu. Dan penghargaan, ternyata penghargaan itu tidak semuanya bagus gitu. Selama ini kan saya berpikir kalau saya memberi penghargaan ke siswa yang pintar itu akan memotivasi siswa yang lain. Ternyata tidak. Penghargaan justru terkadang membuat siswa lain iri atau kreativitas yang mereka punya tapi tidak dihargai, itu akan mematikan kreativitas siswa itu sendiri. Menghukum dengan sistem ranking. Selama ini kayaknya kita masih seperti itu ya, kayak ranking 1 sampai 10 besar kita umumkan, terus yang lain tidak. Itu mungkin juga penghargaan yang tidak efektif seperti itu. Jadi hukuman dan penghargaan ini ternyata identitas yang gagal, bukan sebuah motivasi. Kalau saya berpikir sebelum saya mempelajari ini, saya berpikir bahwa penghargaan itu malah dapat memotivasi siswa lain. Kayak dia dapat ranking 1, kenapa saya nggak bisa? Ternyata itu malah dapat merusak hubungan antara siswa satu dengan yang lain, siswa yang dapat penghargaan dan siswa yang lain. Terus di sini juga mematikan kreativitas. Mungkin anak-anak yang sebenarnya punya kreativitas lain, maksudnya mereka tidak condong berprestasi di mapel gitu, tapi mereka dapat kreativitas dengan bagus dalam membuat gambar atau olahraga, di bidang olahraga, seni dan lain-lain gitu. Malah mereka itu merasa bahwa motif kreativitasnya dimatikan dengan adanya penghargaan itu. Ya, sekarang kita memasuki restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, contoh ya, Bu Guru Ida kelas 1. Kelas 1 itu ada murid yang terlambat, yang sering terlambat. Misalnya, biasanya apa yang Bu Guru Ida lakukan kepada murid tersebut? Ya, contoh, maksudnya kan siswa kelas 1 itu cenderung siswanya lebih yang baru memasuki lingkungan sendiri, gitu. Maksudnya kalau ada siswa yang sering gitu, bukan 1-2 kali ya, tapi sering. Ya, pertama menanyakan kenapa berangkatnya terlambat, alasannya apa, dan kemudian bertanya, mengingatkan tentang kesepakatan kelas dan peraturan
sudah disepakati bersama. Ya. Bu Ida tadi sudah menjawab bahwa menanyakan, ya, berkira-kira tindakan Bu Ida ini sudah sesuai dengan restitusi segitiga apa belum? Maksudnya sesuai restitusi apa belum? Sudah apa belum? Menurut saya sudah, karena itu masuk dalam kondisi darurat untuk memperbaiki kesalahan sehingga tersebut itu tidak mengulangi lagi. Ya, next. Jadi sudah ya. Ya, tadi Bu Guru Ida menanyakan kenapa dia sering terlambat. Itu salah satu tindakan restitusi. Konsep disusun dengan identitas sukses. Tadi kan identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Yang suksesnya itu apa? Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ketika hukuman itu murid takut dan kayak setiap melawan kesalahan, setiap habis dihukum, murid itu kayak merenungi kesalahan setiap hari, kayak takut, rasa takut, cemas terus nanti saya salah lagi dan lain-lain. Tapi kalau metodenya menggunakan konsekuensi, jadi murid itu tidak merenungi kesalahan terus-menerus. Karena tadi Bu Guru Ida bilang, kenapa kamu berangkatnya sering terlambat? Jadi faktornya itu bukan kayak kita menyalahkan sepihak karena dia datang terlambat, tapi faktor lain juga harus kita perhatikan. Kayak faktor dari rumahnya seperti apa. Walau tanggung jawab kita hanya di sekolah ya, guru itu kan orang tua kedua setelah orang tua yang di rumah. Tapi tidak semua masalah harus kita selesaikan tanpa kita tahu kondisi mereka seperti apa. Kayak beberapa anak contoh tidak masuk, atau beberapa anak tidak sakit tapi tidak memberi kabar, atau tidak memberitahu gurunya bahwa saya sakit, sedangkan dia tidak berangkat lebih dari 3 hari. Kalau kita cuma melihat aksinya, iya dia salah. Tapi masa seorang guru kita tidak mau tahu sih faktor apa penyebabnya sehingga dia tidak berangkat. Yang kedua, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi tadi ketika Bu Ida menanyakan kenapa sering datang terlambat, terus murid itu punya tanggung jawab apa yang bisa diperbaiki. Seperti itu. Nanti kita belajar itu di restitusi segitiga. Jadi murid itu merasa bertanggung jawab, tidak harus kita minta, tapi dia sudah punya kesadaran sendiri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kita fokus ke pemecahan masalah, bukan fokus menyalahkan. Mungkin selama ini ketika siswa melakukan kesalahan, kita fokusnya ke kesalahan itu. Tapi sebenarnya kita harus lebih fokus ke pemecahan masalah agar masalah itu tidak terjadi lagi. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Tadi sudah ya, menghormati diri itu dengan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan menghormati orang lain. Di sekolah jelas mereka harus menghormati guru, harus menghormati murid, teman-temannya gitu, dengan cara ya tidak nakal atau tidak ngomong yang tidak pantas seperti itu. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau hukuman menurut saya itu sifatnya menghukum yang efeknya ke siswa itu hanya kayak ketika saya dihukum saya harus ini. Ya udah, setelah melakukan itu siswa menganggap bahwa hukumannya telah selesai. Tapi kalau di sini bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau restitusi, karena dia ditanya dengan baik, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Kalau hukuman kan kita cuma ngejudge bahwa kamu salah, kamu harus begini, tanpa kita tahu latar belakang yang mempengaruhi dia berbuat salah itu apa.
Nah, di sini kita akan belajar bersama tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses restitusi dengan 3 tahapan yang setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari 3 kontrol, yaitu 1. Validasi tindakan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Tadi Bu Wida maksudnya mana? Yang mana? 1, 2, 3 maksudnya yang mana Bu Wida? 1 dan 2 ya. Karena menanyakan kenapa terlambat, terus apa faktor yang mempengaruhi. Nah, segitiga restitusi ada langkah dan teori kontrolnya. Langkahnya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan tadi. Berarti validasi tindakannya Bu Ida, semua perilaku memiliki alasan. Kenapa terlambat? Tadi sudah ditanyakan sama Bu Ida. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Lah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Contoh, keyakinan kelasnya masuk kelas tepat waktu. Ketika terlambat, berarti kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nah, masuk apa tidak? Perilaku kamu hari ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Nah, baru hal apa yang bisa kamu perbaiki dari kesalahan kamu ini. Jadi selama ini saya ketika menanggapi siswa yang melakukan kesalahan, saya cenderung menghukum. Saya hanya menghukum, saya tidak melakukan segitiga restitusi karena memang saya belum tahu gitu. Tapi sekarang kita belajar bersama tentang segitiga restitusi untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, posisi kontrol seorang guru, yang 1 penghukum, yang 2 membuat merasa bersalah, yang 3 teman, yang 4 pemantau, yang 5 manajer. Nah, saya mau tanya, kira-kira dari kalimat ini kita sebagai seorang guru, posisi mana yang paling tepat dalam menghadapi murid ketika murid melakukan kesalahan? Kata Jim? Kalau saya masih semuanya masih kontrol seorang guru, baik penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya itu. Yang seharusnya itu teman, pemantau dan manajer. Itu. Kenapa? Karena teman itu ya untuk mendekatkan kebijakan murid itu juga harus tepat, karena sebagai teman itu kita harus saling mengenal dan tidak sama-sama takut. Jadi kita sama guru tidak ditakuti. Saya boy ya tidak ditakuti. Pemantau juga itu sebagai seorang guru harus menjadi pemantau, karena siswa itu kita pantau untuk tingkah lakunya dan cara bicaranya itu juga harus kita pantau. Manajer kita harus sebagai pemimpin dari siswa tersebut. Ya, terima kasih. Jadi posisi kontrol akan kita terapkan untuk beberapa kasus yang berbeda. Gak mungkin satu kasus. Kayak contoh tadi kelas 1 contoh ada yang sering sekali terlambat gitu. Bu Guru Ida, kalau contohnya itu posisi kontrol yang paling tepat apa? Teman. Kelas 1 kan sebagai teman. Iya. Kalau kelas 1 itu sebagai teman. Teman apa katanya? Teman apa? Ya, sebagai teman. Kenapa sebagai teman? Ya karena kalau kelas 1 harus apa-apa serba lapor ke guru, apa kalau pensil buku ya. Kalau guru mau pipis mau apa harus
sama guru semua, makanya kita harus belajar seperti teman, tetapi harus manajer ya, harus punya pemikiran sebagai manajer juga. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan bertanya di kelas tinggi ya. Contoh Bu Resma, ketika ada murid yang tidak mau bekerja sama di dalam kelompoknya, posisi kontrol apa itu dilakukan berulang-ulang loh Bu, bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang. Kira-kira posisi kontrol Bu Resma itu yang mana Bu? Lagi masalahnya apa? Contoh ada satu siswa yang tidak mau bekerja kelompok. Contohnya kayak dia itu bukan sekali dua kali, tapi dia maunya beres, tapi dia tidak ikut serta dalam mengerjakan tugas. Itu posisi kontrol seperti apa yang Bu Resma ingin ambil? Yang mana? Kalau saya mungkin lebih sebagai pemantau ya, karena di kurikulum yang sekarang itu kan semua pembelajaran berpihak pada murid. Jadi menerapkan pembelajaran diferensiasi bahwa murid itu tidak semuanya bisa belajar dengan satu sistem atau satu cara yang sama. Jadi mungkin dia tidak bisa bekerja secara kelompok, tapi mungkin dia bisa sangat diandalkan ketika belajar secara individu. Jadi kita sebagai guru lebih dapat untuk memantau masing-masing kebutuhan dari siswanya dan bisa memberikan pembelajaran atau memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Ya. Jadi posisi kontrol ini diambil tergantung kasus apa yang kita hadapi. Jadi bukan cuma kayak manajer terus apa pemantau enggak. Tapi posisi kontrol ini kan ada 5. Jadi bagaimana kita menerapkan itu sesuai dengan kasus apa yang kita hadapi. Terus kita posisi kontrolnya seorang guru harus apa ya? Gak cuma kayak teman, kalau dia nakal, bandel dan sebagainya, gak mungkin kita cuma jadi pemantau gitu. Kalau kita cuma bisa jadi pemantau ya teman-temannya semua sudah babak belur gitu. Jadi tergantung kasusnya seperti apa, kita memposisikan diri seperti apa, menggunakan posisi kontrol yang mana, apa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, contoh segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, biasanya guru menjadi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, ketika ada sesuatu yang memang faktornya gak cuma dari luar, tapi dari dalam juga, kita semestinya menjadi manajer bagi murid itu sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid bagi manajer bagi dirinya sendiri sehingga menciptakan identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi di manajer ini murid itu tidak merasa seperti dihukum karena kita tadi sudah belajar segitiga restitusi kayak ada 3 tahapan gitu. Terus posisi kontrol yang kita ambil itu manajer. Kenapa manajer ketika berbuat salah? Tapi tergantung ya, balik lagi tergantung bagaimana kasusnya. Nah, contoh ini penerapan segitiga restitusi sebagai manajer. Siswa tidak mengerjakan PR. Jika kamu tahu kenapa ibu di sini, ibu lihat tadi di kelas kamu sudah dalam mengerjakan. Kan? Ini saya sebagai manajer untuk kasus Afrika yang tidak mengerjakan PR. Saya tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Seperti itu. Terus dia menjawab, karena saya asik, saya lupa.
saya asik nonton TV sampai malam. Terus saya minta kepada Afika untuk bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan. Dia menjawab, saya ajari Jasmine dalam pembelajaran matematika karena Jasmine kurang paham. Itu bentuk tanggung jawabnya Afika, tapi ke arah yang positif. Jadi dia salah, tapi dia bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dia buat. Dia mau memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan dia bermanfaat bagi orang lain. Nah, perbedaannya ini ya, contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, kalau kita pakai hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat ke bendera selama 10 menit. Ya, guru marah dan murid menjadi takut. Kalau kita menghukum mungkin seperti itu contoh hukumannya. Tapi efeknya murid menjadi marah atau takut. Marahnya mungkin nggak langsung ke kita, tapi pasti dalam hati dia menggerutu. Kayak saya disuruh menghormat ke bendera 10 menit dengan situasi seperti ini, panasnya seperti ini. Mungkin siswa itu nggak langsung marah ke kita, tapi siswa pasti akan menggerutu dalam hatinya dan menjadi takut. Ketika tidak mengerjakan PR, mereka akan lebih memilih tidak berangkat. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Kira-kira kalau konsekuensi ini masih berlaku apa tidak? Mesti kita masih menerapkan konsekuensi ini apa tidak? Kalau hukuman masih tidak benar, hukumannya seperti ini masih berlaku. Kalau hukuman, contoh ini siswa, kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman menurut Bu Nur ini masih berlaku atau masih kita jalankan apa tidak sekarang? Untuk sekarang masih saya gunakan hukuman. Iya. Terus kalau konsekuensi? Iya. Masih. Nah, sekarang restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Apa sudah diterapkan? Sudah diterapkan. Berarti restitusi sudah dijalankan, namun mungkin belum semuanya. Iya. Jadi di sini kita sama-sama belajar bahwa ternyata cara menghukum siswa itu tidak hanya dengan membuat siswa takut atau membuat siswa tidak nyaman, tapi kita harus tahu apa yang mempengaruhi mereka melakukan kesalahan. Contohnya kayak tidak mengerjakan PR, faktornya apa sih? Ya, maksudnya faktornya apa? Jangan cuma kita melihat selama ini saya pribadi itu fokus ke kesalahan. Jadi kayak ya salah, kamu salah karena tidak mengerjakan PR. Saya terkadang masih egois, tidak mau tahu alasan apa kenapa mereka tidak mengerjakan PR. Tapi sebenarnya sebagai seorang guru kita harus tahu kondisinya seperti apa, situasinya seperti apa, sehingga mereka tidak mengerjakan PR. Tapi ketika kita menemukan siswa yang tidak mengerjakan PR secara terus-menerus, ya mungkin kesalahan tapi dilakukan berulang-ulang itu kan sebenarnya bukan kesalahan yang tidak disengaja, tapi memang kesalahan yang disengaja. Nah, kita sudah kelas 1 sampai kelas 4 sudah menggunakan pembelajaran IKM 1, 2, 4, 5. Ya, kemarin Bu Resma dan Bu Nur sudah diklat untuk kurma. Di sini kayak Bu Resma saya lihat itu sudah lumayan paham ya tentang kurma, tentang restitusi, walaupun mungkin Bu Resma tidak belajar secara
sehingga Bu Risma tahu ini tujuan kelasnya mau seperti apa. Terus anak-anak paham bagaimana cara dia membuat keyakinan kelas yang nantinya akan siswa pertanggungjawabkan. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama belajar dan keyakinan kelas dapat dijalankan untuk semua kelas. Jadi bukan saya dan Bu Risma saja yang punya tujuan kelas akan menjadi seperti apa, tapi Bapak Ibu guru yang lain juga punya impian yang sama. Jadi tujuan kita itu untuk kalau Pak Guru Tajib itu sama Bu Guru Ayu sekarang lagi fokus untuk MAPSI ya. Itu berarti anak berprestasi, maksudnya mewujudkan anak yang berprestasi. Tapi tetap ada prosesnya, bagaimana cara kita memperoleh piala setiap tahun dalam MAPSI, dalam siaga dan lain-lain. Tapi kita juga ada prosesnya. Yang belajar juga seperti itu. Saya juga di sini bukan ingin menggurui, tapi saya cuma ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah saya pelajari kegiatan saya di CGP, dan saya ingin mengimplementasikan. Implementasi itu bukan saya menggurui Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu di sini sudah pasti ilmunya jauh dari saya. Mungkin ini adalah sekadar pemahaman yang mungkin Bapak Ibu belum tahu atau belum pernah dengar. Di sini saya hanya ingin memaparkan pemahaman yang sudah saya pelajari, dan semoga ke depannya baik keyakinan kelas, baik segitiga restitusi bisa kita jalankan di dalam sekolah ini, agar kita dapat mewujudkan situasi belajar yang menyenangkan. Kita memberikan tanggung jawab yang tidak membuat siswa takut atau membuat siswa itu terbelenggu dengan masalah yang sudah dia buat. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, setiap orang pasti punya kesempatan, dan bagaimana kita itu berperan sebagai manajer tadi, bagaimana kita berperan sebagai orang yang bisa memaafkan, bisa memberi kesempatan, dan bisa melihat kesalahan yang sudah dibuat, faktornya karena apa saja. Mungkin seperti itu nih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, Pak Tajib? Ya, sedikit. Mereview tadi tentang ulasan perbedaan motivasi yang gagal dan motivasi yang berhasil. Itu kan ada yang namanya punishment dan reward ya. Punishment itu hukuman dan reward itu penghargaan. Salah satunya itu yang reward itu adalah identitas yang gagal, dan dimasuki identitas yang gagal itu adalah stimulus, itu juga masuk dalam reward kan, atau salah satu penghargaan. Itu maksudnya yang paling tepat itu untuk identitas gagalnya yang sukses itu dimana itu kan saling berhubungan antara yang gagal dan yang sukses. Sukses itu maksudnya stimulus, terus untuk yang gagal itu berarti kan maksudnya ke penghargaan. Misalnya itu untuk penghargaan itu gagal ketika penghargaan itu dilakukan secara berlebihan. Contoh ya Pak, kayak kita contoh ranking 1 sampai 3 kan kita memberi hadiah kepada siswa, tapi kita ya dengan cara kayak mengantusias dengan wah kamu hebat, tapi kita tidak memberi motivasi ke yang lain gitu loh. Kita cuma fokus ke anak yang juara, contoh juara 1, 2, 3, Pak Tajib memberikan hadiah sambil oh kamu hebat, sukses ya, terus nanti untuk kelas ini di itu lagi dan sebagainya. Tapi kita lupa loh bahwa di depan mereka ada anak-anak yang tidak memperoleh nilai yang sama, dan Pak Tajib mungkin tidak memberi motivasi kepada teman-teman yang lain. Mungkin penghargaan ini maksudnya identitas gagal ketika penghargaan dilakukan secara berlebihan. Contohnya seperti itu. Kan kita tidak tahu Pak, mental anak itu seperti apa. Contoh gak usah anak kita aja wis. Contoh ya, saya sama Pak Tajib. Pak Tajib nggak tahu nih mental saya sedang seperti apa. Ketika Pak Tajib memberikan ngomong sama saya, tapi mental saya tidak siap dengan omongan itu, pasti saya down. Mungkin seperti itu Pak. Maksudnya
bahwa anak yang perlu motivasi itu lebih banyak daripada anak yang berprestasi. Contoh kayak satu kelas 45 yang biasanya kita tulis di papan itu cuma 1 sampai 10 sebelum besar. Ada 35 anak yang nilainya tidak sama. Jadi mungkin ketika kita memberi penghargaan yang berlebihan, tapi kita tidak memberikan motivasi yang sama juga kepada anak-anak yang di depan, ya saya rasa itu akan jadi identitas yang gagal karena kita hanya melihat yang sukses tanpa melihat yang kurang sukses. Sedangkan kita itu guru, setiap hari kita mengajar mereka dan tujuan kita itu sama, mereka mendapatkan prestasi yang sama dari anak satu sama anak yang lain. Tapi ternyata prestasi itu tidak diperoleh hasil yang sama, berarti kan tergantung anaknya juga, balik lagi. Cuma yaitu mungkin seperti itu Pak Tajib. Jadi penghargaan yang gagal itu penghargaan yang bersifat berlebihan tanpa kita memberi motivasi kepada yang lain yang belum ranking, itu akan cenderung menjadikan iri gitu. Maksudnya mungkin ya di kelas 6 mungkin Pak Tajib sudah menemukan anak-anak yang berpotensi atau berprestasi bidangnya masing-masing. Contoh Pak sebagai guru PJOK pasti kalian punya satu kelasnya itu pasti ada anak yang punya prestasi di bidang olahraga. Terus Pak Tajib sebagai guru kelas pasti Pak Tajib sudah menemukan anak yang berprestasi di bidangnya sendiri. Kayak contoh melukis, di sini banyak lukisan yang bagus. Mungkin Pak Tajib itu sudah menemukan ini. Jadi nggak semua anak yang tidak ranking tidak punya prestasi. Mungkin hanya nilai yang mereka peroleh tidak sebanyak nilai anak-anak yang berprestasi ini. Mungkin seperti itu Pak Tajib. Waduh, kakaknya belum pernah.
Saya mau bertanya Bukila, apakah posisi seperti itu sebagai posisi seperti manajer, kontrol manajer? Ya, benar. Saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Tadi Bu Ida kan juga sudah seperti itu. Ketika kelas 1 ada yang terlambat, Bu Ida menanyakan kenapa terlambat. Secara tidak sadar, Bu Ida itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Karena Bu Ida menanyakan, bukan cuma memberi hukuman kayak kamu terlambat, kamu harus nyapu atau apa. Tapi Bu Guru Ida sudah menanyakan kenapa kamu terlambat. Berarti Bu Ida itu sudah menerapkan posisi kontrol. Segitiga restitusinya sudah ada ya Bu. Mungkin tinggal bagaimana, karena kelas 1 kan nggak mungkin dia itu kayak rasa tanggung jawab kelas 1 dan kelas 4 itu berbeda Bu. Kalau kelas 4 mungkin dia tanggung jawabnya apa yang akan dia perbaiki. Afrika di sini bilang bahwa saya akan membantu Jasmine dalam pemahaman pembelajaran matematika yang belum Jasmine pahami. Kalau kelas 1 kan belum seperti itu ya Bunda. Tapi tadi tindakan Bu Ida ketika menangani kasus anak yang sering terlambat, Bu Ida sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, yaitu menanyakan bagaimana, kenapa, dan memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan. Seperti itu Bu Guru Ida. Untuk penguatan saja, jadi tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas, terus segitiga restitusi. Mungkin di sini nanti setelah ini kita bisa mengimplementasikannya ke kelas masing-masing yang belum, bahwa keyakinan kelas itu kenapa sangat bermanfaat, sangat kita perlukan adanya keyakinan di dalam kelas. Seperti yang Bu Resma jelaskan bahwa setiap kelas, setiap guru, setiap wali kelas itu, setiap murid punya impian. Keyakinan kelas itu bisa menjadi jembatan bagaimana kita memperoleh impian di kelas kita masing-masing. Terus untuk segitiga restitusi, semoga kedepannya kita dapat melaksanakan atau menerapkan itu ke dalam masalah-masalah yang akan kita hadapi di kelas masing-masing. Karena setiap kelas punya masalahnya sendiri, setiap kelas punya prestasinya sendiri. Jadi ini hanya bentuk motivasi ya Bapak Ibu. Jadi jangan membandingkan kayak kelasnya saya belum, kelasnya Bu Resma sudah, tidak untuk perbandingan atau iri-irian. Tapi kita sebagai guru harus punya motivasi bagus. Ketika Mbak Resma sudah mempunyai tanggung jawab dari diri untuk melaksanakan tugas sebagai seorang guru di kelas, berarti saya juga bisa, Bu Ida, Bu Nur, Bu Ayu, Pak Parti, Mas Rian, Mas Haji, Mbak Era juga bisa bertanggung jawab di pekerjaannya masing-masing. Jadi itu saja. Maaf untuk mungkin ada beberapa kata atau perihal yang salah. Sekali lagi saya ingin kita belajar bersama, bukan ingin menggurui. Semoga apa yang saya pelajari dapat bermanfaat juga untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.